akan ada 5 pemateri kita. Ya, ini saya juga belum tahu dari alumni angkatan tahun berapa saja ini. Ya. Baik, nanti insya Allah akan disampaikan secara singkat mungkin kurikulum vitae dari pemateri kita pada sore hari ini. Oke, kita tunggu dulu sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Boleh dimulai. Oke, nah ini perlu saya sampaikan bahwa 5 pemateri kita pada sore hari ini adalah para alumni UINTA, lintas angkatan yang memang benar-benar sudah berkompeten, karyanya sudah mendunia gitu ya. Oke, nanti akan ada Gus Dr. Haji Rangga Saadillah. Beliau adalah alumni UINTA dan Dr. Said Taswirul Akbar Surabaya. Kemudian ada lagi Bapak Dr. Ahyat, dosen IAIN Jember. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, terima kasih. Kemudian ada juga ini para perempuan hebat ya, perempuan hebat kita, alumni UINSA juga, Ibu Dr. Hajah Ika Yunia Fauzia. Beliau adalah doktor pasca sarjana UINSA ya. Dan beliau juga dosen di Perbana Surabaya. Nah, tentu semuanya yang sudah hadir pemateri kita pada sore hari ini, beliau memang benar-benar sudah mumpuni di bidangnya. Ada yang sudah jadi penulis buku bestseller dan sebagainya. Kemudian ada juga Ibu Dr. Rofani, pejabat pasca sarjana. Jadi beliau adalah pejabat pasca sarjana UINSA dan beliau juga alumni program doktoral UINSA. Oke, baik. Ibu Dr. Rofani. Assalamualaikum, Ibu. Sudah. Kemudian yang terakhir pemateri kita hari ini adalah siapa ya ini? Termuda ini ya. Calon kandidat Dr. Muhammad Nizar M. Adi. Beliau alumni pasca UINSA tahun 2018. Beliau adalah peraih LPDP program doktoral di UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum. Ini dipanggil Bapak atau Mas ya ini? Waalaikumsalam. Mas aja Mas. Oh, iya. Nanti kualat Ya, kan kata nanti... Pak Khairul tadi. Oh, oke, baik. Oke, baik. Sekarang udah jam menunjukkan pukul 16.00. Semuanya monggo bisa diaktifkan suaranya. Boleh menampakkan wajah-wajihianya yang berseri-seri. Oke. Untuk menyingkat waktu, kira ya, kita kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati pada jajaran pengurusan ini dan hotel sebagainya, kepada yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN
UIN Ampel Surabaya. Yang terhormat kepada para pemateri kita pada sore hari ini. Tak lupa juga kepada semuanya yang hadir, yang dari UIN Ampel Surabaya lintas angkatan, baik dari yang sudah senior, yang sudah dosen, hingga yang terbaru, yang baru lulus tahun ini, yang kita banggakan. Nah, segala puji milik Allah, salawat dan salam bagi Rasulullah. Semoga pada hari ini kita bersyukur bersama karena dengan kita semua dapat bermuajah dalam keadaan walafiat, ya sekalipun kita melaksanakannya secara daring, tapi alhamdulillah kita harus bersyukur dikauli alhamdulillah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Semoga berkat beliau kita semua dapat merasakan kenikmatan dalam sholat bagian kita sebagai Aibah suaranya agak ini ya, agak mesra ya. Oke, baik. Jelas? Betul? Gimana sudah? Nah, sudah bagus. Oke. Nah, Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena berkat beliau kita semua dapat melaksanakan tugas sebagai khalifatul Quran. Ya. Karena sekalipun musimnya seperti ini ya, kondisi kita seperti ini, mungkin pandemi seperti ini, kita tetap harus semangat dalam pelajaran ini, yang mana memang acara ini sengaja dilaksanakan pertama niatnya untuk silaturahim, kedua kita saling sharing keilmuan kita semuanya, ya nanti kita juga bisa belajar dari para pemateri kita pada hari ini, dengan harapan semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang baik. Semoga semuanya yang hadir di majelis kali ini diberikan Allah keselamatan, diberikan kesehatan, dan tetap bisa melaksanakan kewajiban. Amin Allahumma. Sehat semuanya ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Selanjutnya langsung saja mempersingkat waktu. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca surat Ala hadhihi wa likulli niyatin salih. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk pada secara inti pada sesi ini, yaitu bedah karya ilmiah bersama para alumni sarjana ilmu pengetahuan, baik yang dari program magister maupun doktoral, yang dalam hal ini nanti akan dipanggil oleh bos keren kita, bos hebat kita, yaitu beliau Bapak Dr. Khairul Mahmud. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semua diridhoi Allah, sehat selalu. Ya, dari ini corona dan
lain sebagainya, semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak sekali ya yang sudah masuk 22 ya, 22. Selamat datang. Semoga ini menjadi awal yang baik buat kita semuanya, yang kita tunggu-tunggu, yang kita rindukan ya, silaturahim melalui virtual, ini termasuk silaturahim ilmu. Nah, ini alhamdulillah pembicaranya sudah hadir semuanya, kecuali Bu Rohani ya. Masih kita tunggu, beliau sudah dari awal. Nah, ini sesuai janji saya mau mendahulukan yang perempuan, yang seharusnya Bu Rohani dulu, tapi sampai detik ini belum datang. Nah, yang sudah datang, alhamdulillah kita dulukan saja ya. Beliau ini apakah sesuai ininya tadi yang datang duluan atau mau Ibu Ika dulu yang kita yang senior dulu aja Pak. yang Saya terakhir penutup. ya. Kayaknya Pak Ahyat gitu ya, terus Mas Rangga, terus Mas siapa tadi? Tapi kalau saya yang terakhir aja bontot. Itu Bu Ika ini. Belum? Jadi Bu Ika ini masih muda tapi sangat senior gitu, karena saya baru S2, beliau sudah lulus S3 gitu kan. Nah, gimana? Saya terakhir saja Pak Coy. Yang terakhir ya. Nggih, terakhir. Wah, ini tawaduknya Bu Ika ini luar biasa. Baik, Pak Ahyat ya, Pak Ahyat. Saya belajar dari Pak Coy. Pak Ahyat ini teman saya kuliah S3 di UINSA waktu itu masih namanya YIN. Ya, angkatan terakhir ya kita YIN ya. Setelah itu namanya UINSA. Jadi saya lulus 2013, Pak Ahyat lulus tahun berapa, Pak? Nah, ini beliau sudah UINSA kayaknya lulusnya. 2000. Nah, monggo 2014 saya. Pak Ahyat, Ya, 2014 nggih. 2015 ya. Langsung Nggih, Pak Ahyat kami beri penghormatan perdana karena permintaan Bu Ika tadi ya yang paling senior umurnya. Nah, tolong jelaskan profil singkat, kemudian karya yang luar biasa dari Pak Ahyat. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa didengar ya? Nggih, semuanya nggih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan kurikulum grade saya. Kami secara singkat saja adalah dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora di YIN Jember. Sebelumnya memang kami adalah tenaga, yaitu penyuluh di Kemenak Kabupaten Mojokerto, kemudian tahun 2016 itulah kemudian kami semacam ada open promotion ke eselon 3, tetapi oleh pimpinan kemana ini, struktural atau fungsional. Akhirnya kami memilih depan on you, terserah pimpinan. Karena punya S3 akhirnya langsung aja ke dosen, dan saat ini kami sebagai dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora di program studi Sejarah Peradaban Islam. Core kami adalah di Islam dan Budaya Jawa ya. Dan saat ini kami dipercayai amanah di Kaprodi Sejarah Peradaban Islam itu. Karena mudah-mudahan yang Jember ini sebentar lagi akan menerima menjadi Universitas Islam Negeri Jember Kyai Haji Ahmad Siddiq. Nah, itu ya namanya. Rencananya seperti ini. Mudah-mudahan bisa berhasil. Amin. Selanjutnya kami akan mempresentasikan beberapa materi, nanti bisa di-share ke grup. Sudah saya share ini ya ke Bapak Khairul Mahfud terkait dengan
materi atau artikel kami tentang terkait dengan perdebatan religion studies dalam perspektif fenomenologi. Nah, jadi perdebatan studi agama ya dalam kacamata fenomenologi. Yang pertama, dalam perdebatan studi agama ini sampai saat ini, baik saat pandemi COVID saat ini ya, COVID-19, tahun politik, apalagi dalam keadaan pilkada, isu perdebatan tentang Pancasila, pluralisme, dan sebagainya. Jadi, perdebatan studi agama terkait dengan perspektif fenomenologi ini masih menarik untuk diperbincangkan. Karena realitas yang berkembang saat ini banyak perdebatan pro dan kontra terkait studi agama. Kemudian yang kedua, dalam kajian saya di sini mengetengahkan yang pertama, boleh saya sampaikan atau kami atau dalam abstraknya boleh kami sampaikan yang pertama, bagaimana dalam dunia akademi, ya, utamanya dalam studi agama. Jadi pendekatan apa yang cocok kira-kira. Nah, salah satunya adalah pendekatan fenomenologi agama ini. Nah, karena fenomenologi agama ini boleh saya katakan sebagai pisau analisisnya. Gitu. Jadi bagaimana nanti kalau para akademisi itu meneliti tentang kajian-kajian agama terkait tradisi atau kehidupan yang dilaksanakan, kehidupan keberagaman yang dilaksanakan di masyarakat. Jadi bisa menggunakan pisau analisis fenomenologi agama. Meskipun terjadi beberapa perdebatan di antara para ahli atau pakar. Kemudian yang kedua, yaitu landasan teoritis fenomenologi. Jadi perlu ada sebuah landasan teoritis agar di dalam sebuah kajian atau penelitian studi agama ini dapat lebih fokus dan tidak bermakna ambigu, tidak kabur nanti dalam kajiannya. Jadi ada beberapa konsep sebagaimana pendapat Husserl ini. Jadi yang pertama yaitu reduksi fenomenologi. Jadi bagaimana kita menyaring dalam sebuah pemahaman atau makna. Kemudian yang kedua adalah konsep epos. Nah, ini menurut Husserl ini, yaitu menunda semua penilaian dengan menangguhkan suatu pemahaman. Nah, dengan istilah breadcrumbing. Jadi kalau kita misalkan mengkaji studi tradisi minum air doa sholawat nariyah misalkan di desa Sukamaju misalkan. Nah, misalkan dalam tentu ada fenomena-fenomena yang nampak. Mungkin di sebagian besar masyarakat itu di dalam melakukan sebuah kajian atau minum doa sholawat nariyah misalkan, minum air, biasanya itu ada air, sebuah tradisi di masyarakat. Air itu setiap peserta atau anggota masyarakat, air itu didoakan dengan membaca sholawat nariyah misalnya. Nah, sebagian besar mungkin dia mengatakan bahwa air ini adalah dapat menenteramkan hati. Itu pemahaman yang nampak sementara. Namun, sebagai seorang peneliti, kita harus menunda dulu pemahaman atau fenomena yang nampak. Kira-kira ada motif-motif apa orang yang mengikuti? Mungkin saja ada motif ketika minum air doa sholawat nariyah itu ada ketika mengikuti kegiatan minum air doa sholawat nariyah, dia seringkali mendapatkan nomor togel misalnya. Itu salah satu contohnya. Nah, boleh juga ada motif dia mendapatkan jodoh. Nah, tentu peneliti pun juga harus terlibat. Jadi bagaimana makna hakikat yang sesungguhnya. 3 menit lagi. Jadi ada berapa? Halo? Berapa menit lagi, Pak?
2 menit ya. Ya. Nah, itu ya, terima kasih. Jadi itu kemudian yang ketiga yaitu konsep eidetic vision. Jadi melihat apa yang sebenarnya. Nah, itu ya, jadi ada 3 konsep. Kemudian dari yang ketiga, kritik dari para ahli pendekatan fenomenologi ini masih eksis. Mungkin terangkum dalam 3 hal, fenomenologi agama sebagai tradisi filosofis, kemudian yang kedua asumsi teologi secara tersembunyi, motif pendekatan fenomenologi agama itu ada boleh jadi motif misionaris, motif mempertahankan agar suatu kegiatan keagamaan itu bisa berjalan, dan motif-motif yang lain. Dan yang ketiga, keterlibatan ilmuwan agama terhadap peran publik sebagai terhadap ilmu-ilmu sosial. Nah, itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Jadi konsep Husserl mungkin ini yang bisa dijadikan sebagai landasan teoritis pendekatan fenomenologi, dan mungkin juga pendapat para ahli yaitu Edmund Husserl, mungkin juga pendapat Hegel dan sebagainya. Terima kasih presentasi yang dapat kami sampaikan pada sore hari. Terima kasih Pak Khairul Mahfud, dan kepada semua host dan kepada semua peserta yang hadir dalam kajian bedah ilmiah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hiyat, mantap. Tanya jawabnya ditunggu setelah semua presentasi, nggih. Jadi sekali lagi waktunya kurang lebih 7 menit. Nah, singkat, cepat, padat, dan menarik kita semua. Silakan berikutnya Gus Rangga, ini doktor terbaru ya dari Unmuh Malang. Padahal Gus Rangga ini kader NU Tulen ya, luar biasa. Selamat Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa mawala, amma ba'du. Yang kami muliakan segenap pimpinan Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel dan para senior, wakil khusus guru kami Bapak Profesor, langsung saya panggil Profesor saja karena ini doa ya Prof ya. Profesor Dr. Khairul Mahfud dan juga para pemateri yang kami hormati. Ini adalah kesempatan yang luar biasa saya kira. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan untuk silaturahmi saja. Jadi kita bincang santai saja. Ini adalah It's Time to Explore Alumni Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini adalah waktu untuk mengeksplorasi potensi-potensi dari alumni Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan kebetulan saya dijadikan salah satu yang ngomong. Kalau narasumber masih terlalu jauh saya kira ya. Ini hanya sekedar sharing saja tentang karya ilmiah. Jadi saya menyiapkan dokumentasi saya, karya ilmiah saya sewaktu saya sedang sekolah di Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel. Saya ini alumni Pasca Sarjana S2, Bapak Ibu sekalian ya. Masuk di Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel tahun 2012, kemudian lulus tahun 2014. Oke. Di jurusan PAI. Ini profil saya, monggo Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di Google Scholar, yang paling terkenal itu di Google Scholar. Ya, masih sangat sederhana sekali. Kemudian ada RG atau Research Gate itu ada, kemudian ada akademia, monggo panjenengan pirsani semua. Itu saya sertakan linknya sebagai profil. Selanjutnya langsung saja. Kalau tadi Pak Kiai Ahyat, ya, Pak Kiai Ahyat sedang membicarakan tentang gagasannya yang luar biasa mengenai fenomenologi, pembacaan fenomena keagamaan melalui perspektif fenomenologi, terutama dalam perspektifnya Husserl. Saya tidak asing dengan tokoh tersebut, karena tokoh tersebut juga saya kaji di dalam disertasi saya, Edmund Husserl. Itu adalah orang Eropa. Kita membacanya itu bukan Husserl tapi Husserl. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke karya di dalam Pasca Sarjana.
Ketika saya di Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, ya, itu adalah karya saya. Tesis saya judulnya adalah pendekatan saintifik dalam perspektif pendidikan Islam. Karya ini saya buat ketika sedang banter-banternya isu kurikulum 2013. Jadi itu ceritanya seperti itu. Ada perubahan kurikulum dalam kurikulum 2013. Ada perubahan paradigma pembelajaran, terutama penyegaran pembelajaran, yakni pembelajaran pendekatan saintifik itu harus diaplikasikan kepada semua mata pelajaran, tidak terkecuali di PAI. Jadi seolah-olah pendekatan saintifik itu seolah-olah adalah pendekatan yang terlalu kebarat-baratan, gitu. Kemudian terlalu mengandalkan akal. Padahal dalam pendidikan agama Islam itu tidak hanya pakai akal saja, tetapi pakai intuisi, pakai hati nurani, pakai nas dan yang lain sebagainya. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah apakah pendekatan saintifik itu sejalan dengan pendidikan agama Islam atau tidak. Kajian tersebut, permasalahan tersebut saya kaji menjadi judul tesis, ya, pendekatan saintifik dalam perspektif pendidikan agama Islam. Kesimpulan dari karya ini, karena waktu yang diberikan kepada saya hanya 7 menit, maka saya langsung berikan kesimpulan saja, ya Prof. Kesimpulan dari karya ini, ya sejalan antara pendekatan saintifik dengan pendidikan agama Islam, dengan pendidikan agama Islam, karena saya mengkaji dari segi filosofis, ya, yang digunakan dalam mekanisme berpikir secara epistemologi dalam pendidikan agama Islam itu bukan hanya memakai nas saja, kan, tapi harus memakai ro'yu juga, karena di dalam pendidikan agama Islam epistemologinya itu adalah epistemologi burhani, kemudian bayani dan irfani, jadi semacam seperti itu. Kesimpulan dari karya ini adalah sejalan gitu. Nah, karya ini alhamdulillah menghasilkan beberapa karya lagi. Jadi ini adalah magnum opus, magnum opus di Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel. Magnum opusnya seperti ini. Ini ada di jilidnya. Moga panjenengan bisa download. Saya persilakan sebanyak-banyaknya, dan sampai saat ini downloadnya insya Allah ratusan download, dan citasinya masih belum terlalu banyak. Nah, karya ini, magnum opus ini melahirkan beberapa karya. Di antaranya yang pertama adalah proceeding. Tentu saja dalam proceeding itu saya tidak menulis nama saya sendiri, ya, tapi saya menulis nama guru saya yang membimbing saya di karya tesis tersebut. Ini Profesor Busairi. Itu dimulai di dalam proceeding Halaqah Pendidikan Islam. Judulnya mensinergikan pendekatan saintifik dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bukan hanya karya ini saja yang dihasilkan dalam magnum opus di tesis tersebut. Ada lagi, yakni jurnal yang saat itu masih jurnal biasa lah saya kira. Tapi tahun 2015 itu sudah musim-musimnya jurnal. Scopus mungkin saya sendiri baru mengenal. Ini masih belum mengenal Scopus. Ya, pokoknya dimuat lah, bersyukur saat itu seperti itu. Maka alhamdulillah karya tesis saya itu masuk di jurnal Tasyrik, ya, dengan judul Evaluasi Penerapan Pendekatan Saintifik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Ini monggo panjenengan download. Ini ada e-jurnalnya di e-jurnal, ya. Kemudian dimulai di Kopertais 4or.id Pantura. Ini nanti saya berikan linknya. Nah, yang selanjutnya, alhamdulillah karya tesis tersebut terpecah menjadi karya juga, ya, di jurnal yang lumayan lah terakreditasi, yakni Islamika. Judulnya adalah Telaah Epistemologis Pendekatan Saintifik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Di sana saya tidak hanya menulis nama saya sendiri, akan tapi nama guru saya juga saya tulis, jadi semacam itu. Ini ada linknya juga, Bapak Ibu sekalian, untuk barangkali mau mendownload karya ini. Nah, kemudian fa'ina tadhabun, apa yang akan kita lakukan mengeksplor alumni Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel? Yang pertama adalah mari kita eksplor karya tesis. Dengan Bapak Ibu sekalian pasti kan alumni UIN Sunan Ampel itu pasti punya tesis atau pasti punya disertasi. Insya Allah, saya kira ini adalah salah satu contoh, ya, karya yang sangat sederhana bisa menjadi 3 karya. Bukan hanya tesis saja, tapi menjadi 3 karya. Gitu. Jadi kan insya Allah lebih dari 3 karya, karena yang saya kerjakan itu hanya simple,
mungkin panjenengan yang luar biasa itu bisa lebih banyak karyanya. Kemudian apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ya kita saling bergandengan tangan untuk membuat karya. Katakanlah kita berkolaborasi, sangat terbuka sekali. Dan apa yang kita lakukan selanjutnya adalah saling mensitasi. Monggo. Saling mensitasi itu artinya kita saling mengkutip satu sama lain. Ini untuk saling tolong-menolong. Kemudian kita mempromosikan juga alumni-alumni dari UIN Sunan Ampel, Pasar Sarjana UIN Sunan Ampel. Baik, itu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah materi ini akan saya kopikan dan saya masukkan di kolom komentar itu ya. Monggo panjenengan barangkali berkenan untuk menyimak dan juga membaca secara utuh karya tersebut. Demikian, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, singkat dari Gus Rangga. Nah, berikutnya dari siapa ini? Mas Nizar dulu, Bu Ika. Ayo Mas Nizar, monggo. Yang muda dikasih kesempatan sama yang senior, Bu Ika. Ini takut kena kualat saya sebenarnya nih. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ala dadakan saya sedikit jelaskan tulisan saya selama menjadi mahasiswa. Ini ketika nyusun ini saya gundah gulana ya. Nulis apa karena ilmu hadis ini kan jurusan yang paling gak laris di kampus itu. 6 orang satu angkatan itu. PAI satu kelas 20, 3 angkatan, banyak sekali puluhan. Hanya ilmu hadis yang 6 orang. Oke, mulai. Sini saya bahas tentang ini adalah sahabah antara Sunni dan Khawarij. Menarik karena adalah sahabah itu hanya dipandang dari perspektif Sunni, tapi jarang kita mandang Khawarij bagaimana, walaupun sudah punah ya. Abstraknya bisa dilihat. Nah ini, sorry. Jadi dalam hal ini saya menemukan sebuah perbedaan bahwasanya Khawarij itu kekeh dengan pendapatnya. Kalau Sunni itu kan kulluhum udul, tapi kalau Khawarij tidak semua kulluhum udul, ada illa man labisal fitan. Sedikit kita bahas tentang Sunni. Yang menarik takrif Sunni ini adalah sahabah wahum al-mutamassakun bisunnah dan sebagainya. Yang terakhir ini al-mangsurun ila yaumil qiyamah ini. Menarik sekali. Saya kutip dari Nasir Ibnu Abdul Karim, Mabahis fi Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dalam Qur'an Asasi, Syekh Hasyim Asy'ari udah dibaca sendiri ya. Mazhab 4 dalam fikih, ya jelas Asy'ariyah gitu ya. Oke, next. Definisi Khawarij ini dari kharaja yakhruju secara lughat, tapi secara pada umumnya ini kalau saya kutip dari Abu Hasan Al-Asy'ari, Maqalat Islamiyyin, beliau mengatakan Khawarij ini nisbah kepada mereka yang keluar dari barisan Khalifah Ali. Karena sebenarnya Khawarij itu kan awalnya itu Syiah yang awalnya gerakan politis pendukung Ali yang kemudian bertransformasi menjadi gerakan ideologis baru, Syiah. Namun ketika tahkim karena kalah, mungkin kecewa, Ali kalah, akhirnya mereka keluar. Dan mereka yang menamakan Al-Haruriyah, begitu ya. Bahkan mereka itu kan berpendapat al-hukmu lillah wa laysa lirrijal. Tegas sekali jadi. Terlalu kaku sekali begitu ya. Mengenai konsep adalah sahabah, golongan Sunni berpendapat ya tadi diterangkan ini terlalu tekstual sekali ya, kulluhum udul dan sebagainya, ada hadis khairul qurun qurni dan sebagainya. Next, kalau Khawarij di sini statement udul ini enggak semuanya, bahkan saya baca dari bukunya Khomis Ibadiyah, karena untuk Khawarij itu kan sejarah literatur ya, saya ambil dari Oman. Oman itu negara yang cenderung mazhabnya Ibadiyah. Ibadiyah ini merupakan min su'abil Khawarij. Jadi cabangnya Khawarij, tapi mereka mengatakan laisu Khawarij. Anna laisu Khawarij. Kami bukan dari Khawarij. Berarti ketika ditulisan saya baca itu as-sahabah kulluhum udul illa man labisal fitan. Jadi semua sahabat itu adil, tetapi kecuali illa man orang-orang yang labisal fitan, yang terdampak fitnah. Fitnah ini yang saya maksudnya fitnah perang Jamal, fitnah perang Siffin.
Karena perang Jamal ini kan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Aisyah gitu ya. Salah paham sebenarnya ini. Kalau kita paham sejarahnya itu kedua kubu ini sama-sama ngotot harus segera menyelesaikan siapa yang membunuh Utsman dari Aisyah. Tapi kalau dari Ali, bukan saatnya siapa yang ini, bukan dihukum begini, tapi ada masalah lain harus di problem solving dalam bangsa ini. Ketika di masa khalifah yang keempat itu, yang ketiga meninggal ya. Ini adalah sahabat dalam Khawarij juga masyhur itu ya. Cuma jarang dibahas. Ini saya kutip dari kitabnya Khamis Ibn Rashid. Nah, dari Oman ya. Sultanah Oman ini kerajaan, cuma jarang diekspos. Ketika saya cari di webnya, di Maktabah Oman itu terlalu tertutup sekali. Jadi seakan-akan ya kalau di Indonesia kayak MTA Solo gitu. Majelis Tafsir Al-Quran yang mengatakan MTA itu hadis semuanya palsu gitu. Hanya Quran yang sahih. Bahkan anjing gak najis karena di Quran gak ada anjing gitu dan sebagainya gitu ya. Mereka yang gak begitu paham masalah begitu. Bahkan yang menarik ini Khawarij mengkafirkan mutlak, secara mutlak. Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir karena mereka saling berperang ini. Padahal kalau kita paham konsep adil, ta'dil adalah sahabat. Adil itu apa sih? Ya, pengertian adil itu bukan adil dibagi rata, tidak. Kita zaman TK antara adik pertama, kedua, tiga, jajannya 5.000 semua itu adil secara zaman kita ketika TK SD ya. Tapi kalau adil dalam bahasa mustalah hadis ini beda ya. Islam, balik, akil, muru'ah. Bahkan dalam riwayat lain perawi hadis yang tidak pakai kopiah ini nggak adil, mardud riwayatnya itu menarik sekali gitu. Bahkan yang nyeker sandalnya itu mardud karena tidak muru'ah, tidak ada harga dirinya. Udah nyeker terus nongkrong di pinggir jalan itu nggak punya muru'ah jadi. Itu konsep adil. Untuk adalah sahabat teman-teman bisa baca kitabnya ini karangan saya kutip dari Muhammad Mahmud Latif Al-Fahdawi adalah sahabat indal muslimin Beirut. Kita akan Beirut. Ada lagi ini seorang ulama kaliber di Sultanah Oman yang ibadiah juga, Imam Al-Warijlani berpendapat ini bahwa riwayat tentang adalah sahabat itu riwayat yang dipinggirkan oleh ahli hadis. Karena Imam Al-Warijlani ini merupakan golongan ibadiah, bukan sunni ya. Karena sunni Khawarij itu kan konteks lama yang selalu bertikai itu awal dari politis, cuma kemudian berideologis gitu. Menarik sekali. Makanya zaman sekarang itu mereka-mereka yang berpolitik praktis cenderung nggak punya konsep, harus konsep dulu. Bahkan ketika zamannya siapa Menteri Pendidikan zamannya Soeharto itu menghilangkan pelajaran agama di sekolah. Karena kalau belajar agama ya di kiai, di pesantren, dilanggar, bukan di sekolah. Cenderung yang tidak punya sanad gitu. Saya belajar ke ini dari gurunya, dari guru-gurunya, dari guru-guru sampai sahabat dari Nabi, ya Nabi dari Jibril diperintah Allah dengan sanad. Mutasil sekali. Cuma kalau sekarang kan instan, download itu di warung kopi segelas 3.000 kita bisa YouTubean streaming yang ustadz yang lebih jelas gitu ya. Ini tantangan untuk para akademisi. Jadi saya mohon teman-teman akademisi yang di kampus jangan diam di zona nyaman jadi. Terima gaji begitu tapi kita tidak melihat tangga kanan kiri kita, depan belakang ini. Jangan saya apalagi Uinsa itu ya, Uinsa ini. Perbandingannya apa ya? Tadi sudah jelas ya. Kalau Sunni itu terlalu tekstual, mereka itu tidak mau keluar dari aturan Quran. Bahwasanya sahabat itu kan as-sabina awalun dan sebagainya, khairul qurun qurni dan ada hadis yang lagi banyak sekali ya kalau di Sunni ya. Kalau di Khawarij terlalu kritis, bahkan ini dibilang fundamentalis juga tidak, cenderung ke ini radikal kalau dibikin. Mungkin kalau sekarang itu ya mereka-mereka yang mengatakan terlalu ini tidak boleh padahal secara tekstual dalam Quran tidak ada gitu. Yang mengatakan ini bid'ah tapi secara Quran tidak ada gitu. Enggak begitu paham terlalu tekstual tapi enggak konteks itu jelek juga ya. Apakah cingkrang itu disuruh wajib sunnah padahal zaman Nabi itu memang begitu ada. Apakah jenggot itu sunnah? Konteksnya itu sebagai pembeda. Afu alihya, peliharalah jenggot. Wakas terus sawari ditipisi kumis itu. Li'annahu khaliful Yahud. Karena pembeda Yahudi. Orang Yahudi kan ya godek ini
gak ada jenggot. Kalau Nasrani full, ya orang Islam kumisnya tipis, jenggot godek ada, pembeda. Kalau konteks sekarang apakah wajib kita berjenggot? Ya tidak. Nggak harus kita memakai minyak tumbuh rambut, nggak juga lah gitu. Terlalu berlebihan kalau bagi saya itu ya. Nah ini komparas jelas. Lalu dampaknya apa bagi ranah implikasi perbedaan pandangan adalah sahabat dalam ranah ilmu hadis dan hadis. Jelas kita paham kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau Kutubut Tis'ah. Bahkan kalau Khawarij itu punya kitab sendiri, Musnad Imam Abdullah bin Ibad. Mereka mengatakan hadzal kitab ashahul kutub ba'dal Quran. Ini menurut Khawarij. Kitab ini kitab paling sahih setelah Quran. Musnad Abdullah bin Ibad. Saya teliti dalam kitab ini tipis sekali. Banyak hadis yang terdistorsi dari kitab Sahihain ya, yang harusnya ada di Bukhari Muslim tapi di kitab yang Khawarij tidak ada. Yang di Tirmizi ada tapi di sini tidak ada. Dan di Sunni juga mengatakan bahwasanya mereka sepakat ashahul kutub ba'dal Quran itu adalah Sahih Bukhari wa Muslim. Tetapi kalau Khawarij mengatakan ashahul kutub ba'dal Quran, ya tadi Musnad Imam Abdullah bin Ibad. Akhirnya dari Abdullah bin Ibad, nama pengikutnya namanya Ibadiyah. Nah, Ibadiyah ini min syu'abil Khawarij. Jadi cabang dari Khawarij. Walaupun mereka sendiri mengatakan moderat, nahnu laysa Khawarij, kami ini bukan Khawarij. Tapi secara pemikiran ini Khawarij ya, sama kayak orang maling tapi gagung maling begitu ya. Singkatnya begitu ya. Ini banyak sekali. Cuma kelemahan dari tulisan saya ini, saya tidak memaparkan perawi Khawarij siapa saja yang di ini, siapa saja. Kalau Anda ingin membaca perawi Khawarij atau Sunni Syiah dalam lintas ilmu hadis ini banyak. Anda bisa baca tesis karyanya Dr. dari UI Jakarta itu, Dr. Abdullah. Sedikit meringkas, saya review ya. Beliau menulis bahwasanya tidak masalah perawi yang bermazhab selain Sunni, yang mereka yang Khawarij atau Syi'i, yang penting mereka tidak fanatik dalam ideologinya dan tidak cenderung membela ideologinya. Yang penting mereka ini ketika meriwayatkan hadis ya sportif begitulah. Gitu. Dan banyak lagi bahasanya, misalkan disertasi karyanya Dr. Nafizal Wendri dari UIN Jogja yang lulus 2016-17 tentang Kufa Basra. Kufa dan Basra itu zaman dahulu tempat di mana basisnya kekuatan Syiah pada zamannya Ali bin Abi Thalib dan zamannya Umayyah ketika zaman pertama. Syiah ketika itu hanya kelompok politis yang kemudian menjadi kelompok ideologis. Nah, itu berpengaruh di hadis juga, itu banyak sekali. Dan sayangnya ini banyak sekali orang-orang yang ketika ingin masuk kuliah kan, wah kalau kuliah sini saya mau kerja apa gitu. Tapi dari teman-teman kami, ya karena kami suka di bidang ini, ya kami teruskan di kampus di S1 dan S2 dan S3 kemudian. Banyak yang mengatakan, wah mau jadi apa ke ilmu hadis gitu. Mau jadi apa? Karena bagi saya, iya. 2 menit lagi ya. Oh, 2 menit begitu ya, siap. Ya, mau jadi apa? Cuma saya nggak memikirkan jadi apa ke depan. Yang penting saya belajar. Dan ditekankan lagi untuk teman-teman, saya berpesan, kalau nasihat gak sopan, berpesan, semakin kita lama belajar, semakin tinggi kita sekolah, ya mungkin harusnya kita semakin bodoh. Artian apa semakin bodoh? Kita semakin tidak ada apa-apanya di hadapan ilmu. Itu begitu ya. Bukan berarti kita karena doktor, karena doktor ilmunya udah habis, udah hatam ilmunya, nggak ada. Tidak ada istilah ilmu hatam begitu ya. Bagi saya ilmu hatam itu nggak ada. Sebelum menghatamkan ilmu, yang ada umurnya dulu yang hatam begitu ya Pak Khairul dan kawan-kawan. Jadi itu ya bagi saya pengalaman saya gitu. Akhirnya ya makin belajar lama, makin tinggi sekolah ya makin goblok begitu ya. Saya akhiri, saya kembalikan kepada Pak Khairul, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Muda dapat beasiswa LPDP. Ini sejarah ya. Iya. Lebih fenomenal lagi itu Wika ya. Wika tadi saya bilang saya S2, beliau sudah S3. Luar biasa. Padahal umur saya dengan beliau ini sama. Tapi tadi itu ya, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau punya banyak rahasia mungkin akan disampaikan, terutama
karya beliau luar biasa produktif ya. Ini belum ada yang menyaingi di Winsa kayaknya untuk perempuan berkarya. Monggo Bu Ika. Ini cara membalikannya gimana ini Pak Hurul? Tolong dia. Belum ya? Iya. Coba. Sudah? Sudah, siap. Siap. Mantap. Ini coba saya screen. Saya nggak pakai, ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Walaupun sore tapi semangatnya pagi semua ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Choi. Saya panggil beliau ini Pak Choi. Ya, beliau adalah sosok yang sangat fenomenal. Ya, limited edition ya Pak Choi ini. Ya, alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertemu di forum ini. Dan saya mohon izin untuk tidak menggunakan slide karena memang ada beberapa hambatan. Jadi saya pakai tab ini ya. Saat ini tidak pakai laptop. Oke. Perkenalkan, nama saya Ika Yunia Fauzia ya. Kebetulan saya adalah alumni S2 dan S3 di UINSA. Saya S2 lulus tahun 2008 dan S3 lulus tahun 2011. Jadi kemarin ketika saya dihubungi oleh Pak Choi dan rekan-rekan untuk membahas tentang disertasi, kebetulan saya menolak karena sudah lupa gitu, saking lamanya lulusnya gitu ya, saking lamanya tidak menjamah disertasi tersebut gitu ya. Kebetulan konsentrasi saya ada di ekonomi syariah, jadi ketika S2 saya membahas tentang makosid syariah ya sebagai pondasi ekonomi kesejahteraan, dan yang di S3 saya membahas tentang perilaku bisnis dalam jaringan pemasaran, dan studi kasusnya ada di Herba Penawar Al-Wahidah, jadi multi level marketing syariah. Alhamdulillah waktu itu saya S3 itu terhitung masa aktif kuliah itu lulus lumayan dimudahkan sama Allah ya. Jadi 2 tahun waktu itu ya. Saya lulus 2 tahun plus 1 tahun saya cuti karena melahirkan. Jadi terhitung 3 tahun gitu ya. Tapi realnya adalah 2 tahun. Jadi alhamdulillah. Ya banyak berkah lah di UINSA ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing dengan saya anggap yang di sini adalah teman-teman walaupun banyak para guru saya ya. Saya anggap di sini kolega saya semuanya, maka saya ingin sharing dengan yang saya hormati panjenengan semuanya satu buku saya ya tentang Islamic Entrepreneurship ya. Jadi kewirausahaan berbasis pemberdayaan. Jadi buku ini tebalnya mungkin sekitar 450 halaman. Ya, kebetulan kalau secara keseluruhan saya menulis sekitar ini mau 14 buku. Kebetulan yang sebagiannya adalah sastra. Kira-kira 6 buku sastra, saya agak lupa ya. Yang selebihnya adalah buku-buku yang berkaitan dengan disiplin keilmuan saya, yaitu ekonomi syariah. Bapak dan Ibu semuanya, ya kolega-kolega yang saya cintai, ya, yang saya ingin diskusikan dengan panjenengan semuanya di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Tidak murni terkait bagaimana kita menulis sebuah buku, tapi lebih pada bagaimana kita membuat roadmap penelitian yang sehingga roadmap penelitian tersebut bisa menciptakan karya-karya lain, gitu ya. Saya tadi setuju dengan Mas Rangga, salam kenal ya Mas Rangga ya. Jadi beliau dari satu tesis kemudian bisa dipecah-pecah menjadi proceeding dan juga menjadi beberapa tulisan di jurnal, dan itu sudah saya lakukan juga ya alhamdulillah. Jadi ketika ada misalnya skim-skim penelitian ya, penelitian itu bisa dengan dana pribadi, jadi bisa dengan
dana dari institusi, jadi bisa dengan dana dari pihak lain gitu ya. Dan yang terpenting dari penelitian adalah niat ya, niat utama untuk meneliti. Jadi misalnya ketika Bapak dan Ibu semuanya sudah melalui S2 dan sudah melalui S3 dan saat ini sedang menjadi akademisi ya, kita berbicaranya dalam perspektif akademisi ya. Bapak dan Ibu wajib punya roadmap penelitian ya. Artinya apa? Kita paling enggak harus menjiwai kira-kira apa yang akan kita teliti ke depan, dan ini menjadi kekhususan bagi kita semuanya ya. Dari roadmap penelitian tersebut ya, nanti Bapak dan Ibu mulai dari diagram ikan ya, fishbone diagram ya. Nanti coba browsing aja fishbone diagram itu seperti apa, diagram tulang ikan ya. Dalam diagram tulang ikan tersebut, Bapak dan Ibu akan bisa melihat kira-kira tahun per tahun ya, yang nanti di breakdown menjadi semester per semester ya, itu penelitian yang akan Bapak dan Ibu teliti itu apa saja ya. Dari fishbone diagram dan dari roadmap penelitian yang kita ciptakan, kemudian ketika penelitian itu jadi ya, penelitian kan bisa tesis, disertasi, dan juga penelitian yang lain ya. Dari penelitian yang ada, kemudian yang pertama kalau saya pribadi akan saya submit ke proceeding kan ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar ya, itu tergantung masing-masing aja. Biasanya kalau Bapak dan Ibu mengajar di sebuah institusi, nanti ada kaitannya dengan P3M ya, Pusat Pengabdian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nanti tergantung kebijakan masing-masing itu bisa di cover oleh masing-masing institusi gitu ya, tapi saya nggak tahu kebijakan masing-masing ya. Jadi itu bisa diikutkan proceeding ataupun cari proceeding yang tidak berbayar. Seperti sekarang online ini banyak sekali proceeding yang bisa jadi pembayarannya akan lebih murah karena tidak tidak membutuhkan akomodasi dan juga yang lainnya gitu ya. Jadi setelah proceeding kemudian kita explore kembali, kita olah kembali untuk jadi sebuah tulisan yang bisa disubmit di jurnal ya, tentunya dengan menuliskan kembali, karena kita hindari adalah plagiat ya, plagiasi kan kita hindari itu, walaupun yang sifatnya self plagiarism itu juga terindikasi sebagai plagiat gitu kan. Jadi setelah penelitian kita sudah lakukan dan kita sudah ada kesempatan untuk ikutkan proceeding, ya lebih baik internasional proceeding. Jadi sekalian bisa menguji bahasa Inggris dan bahasa Arab kita gitu kan. Kemudian sudah disubmitkan juga sebagai tulisan di jurnal, tentunya dengan pembahasan dengan objek dan latar belakang yang dibedakan, karena jangan sampai nanti sudah diproceedingkan dan kemudian disubmit di jurnal dengan konten yang sama 100%, itu sangat tidak baik dan sangat tidak boleh gitu kan. Dan kemudian Bapak dan Ibu semuanya, jadi ketika sudah kita lakukan step by step, kita meneliti dan mengikuti roadmap penelitian yang sudah kita buat, maka data-data dari penelitian tersebut akan bisa kita gunakan untuk menjadi sebuah buku gitu ya. Dan buku yang saya tulis ini ya, Islamic Entrepreneurship, ini juga merupakan data-datanya, bukan semua penelitian saya ceplok, saya ambil, saya taruh di sini, enggak ya, tapi data-datanya, data dari penelitian, misalnya data-data interview, data-data observasi dari penelitian, itu kemudian diolah kembali dengan kita mempelajari teori-teori yang ada di lapangan sesuai dengan kebutuhan akademik dan juga praktis ya. Kalau saya kan ekonomi syariah, makanya harus melibatkan aspek-aspek yang praktisnya juga gitu ya. Jadi itu bisa kita olah kembali, kemudian kita mempelajari kebutuhan demand kita, kebutuhan customer ataupun kebutuhan pengguna, calon pengguna, kebutuhan akademisi ya, sehingga kita bisa desain ya beberapa kerangka-kerangka dalam buku, dan kemudian kita bisa menuliskan buku tersebut. Jadi apa yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia, karena apa? Semuanya kita program ya, mulai dari roadmap penelitian, kemudian kita meneliti satu-satu penelitian itu, kita submit
di international conference, dan kemudian kita benahi dan kita olah kembali data-datanya, ya, jangan sampai nanti copy paste saja, ya, 100% itu salah, self plagiarism nanti, ya. Jadi setelah diolah data-datanya menjadi tulisan yang lain, bisa disubmit di jurnal, dan kemudian data-data dari beberapa penelitian, dari roadmap penelitian yang telah kita buat, maka kita akan bisa hasilkan satu buku. Itu tips yang sangat indah sekali agar kita bisa menghargai karya-karya kita sendiri, dan paling tidak karya-karya kita tidak hanya menumpuk di perpustakaan saja, kemudian berdebu, ya, kemudian tidak terbaca, dan itu akan menjadi sangat-sangat maslahatnya tidak maksimum gitu ya. Jadi ketika kita mempublikasi dan itu bisa dimanfaatkan oleh banyak kalangan gitu ya, akademisi, praktisi, dan juga masyarakat, itu akan memunculkan jariah yang lebih tinggi gitu ya. Jadi paling enggak kita punya satu tujuan yang baik, ketika suatu hari nanti kita menutup mata kita bisa bertemu Allah dengan cara yang terindah. Terima kasih, mungkin waktunya belum habis, tapi sudah saya habiskan saja. Monggo Pak Coy. Luar biasa. Ya, seperti yang saya bilang ya, Bu Ika ini inspirasi buat, saya kira, alumni-alumni Pasca yang putri terutama, untuk bisa juga produktif sesuai bidang disiplin ilmu masing-masing. Nah, sekarang waktunya tanya jawab. Ini mesti banyak yang sudah menunggu. Silakan yang mau bertanya bisa lewat chatting dan bisa langsung. Nah, tolong yang mau bertanya bisa angkat tangan di situ, simbolnya, emotikonnya, atau langsung. Monggo silakan ditujukan ke siapa, namanya dijelaskan juga. Monggo. Silakan. Saya ingin Pak Khairul. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya bisa meet up dengan banyak orang yang sudah atas nama siapa ini? Lintas pengalaman ya. Salam kenal semuanya. Punten nggak saya aktifkan videonya karena kondisinya tidak memungkinkan di rumah. Ya. Salam kenal semuanya, saya Nelut DA. Saya alumni Pasca 2019 Prodi PAI. Saya ada beberapa pertanyaan untuk 3 narasumber tadi. Yang pertama untuk Bapak Ahyat nggih. Ya. Oh nggih benar. Untuk Bapak Ahyat. Nggih Bapak, saya kebetulan rencana tulisan akhir saya mau mengangkat dengan penelitian fenomenologi karena saya masih belajar gimana caranya kita menentukan teori apa yang diambil untuk menganalisis dari fenomena yang kita dapat di penelitian. Itu yang pertama. Bisa ditangkap ya Pak suara saya? Bisa. Oh, terus yang kedua untuk Mas Nizar. Sama Mbak Rika. Kedua kepada Nizar. Oh ya, Pak Nizar. Hadir, Mas saja. Oh ya, Mas saja. Saya waktu S1 itu hampir
bisa dibilang tertarik banget dengan studi hadis sampai di semester 5 itu semester 5 di fokus penjurusan PA itu ambil Al-Quran hadis. Tapi kemudian karena masuk S2 tidak sebegitu dikaji lagi. Terus dengan paparan jenengan tadi, gimana caranya kita mengambil uniknya hadis itu untuk dikaji, gitu. Saya senang takrid, tapi kadang ini tak apakan lagi. Intinya bagi tips. Gitu, Mas Nizar. Siap. Terus ketiga Bu Ika, saya tertarik juga, tadi juga dengan Pak Rangga, beliau saya ingat saya jadi pembina di PKPT juga. Jadi dari tulisan tesis itu, saya sendiri mengalami gagal paham kalau nggak salah di tesis saya. Kalau nggak salah waktu itu yang penting selesai, jadi kayaknya nggak maksimal hasilnya. Gimana cara bisa memecah jadi banyak tulisan, dan posisi saya sadar bahwa oh tulisan saya tesis itu banyak yang nggak benar gitu. Tips istilahnya. Terima kasih. Luar biasa Mbak Nilut Nelia ya. Langsung ke empat narasumber kita. Monggo dijawab dulu dari Wika. Nah. Dari siapa dulu ini? Bu Ika Yunia dulu. Oh, oke. Monggo Bu Ika. Nggih, matur suwun. Mbak, saya mau tanya, judulnya apa, Mbak? Tadi yang penanya itu, tesisnya judulnya apa? Intensifikasi program P2 KKM, Bu. Program keagamaan. Jadi modelnya diniyah di UIN. Kalau di pondok itu diniyah. Terus sekarang Mbak Nelut ini sekarang apa? Jadi apa namanya, kesibukannya di mana? Jadi mahasiswa lagi, Bu. S3. Alhamdulillah, nggih. Enggak, maksudnya sehari-harinya? Seharinya kuliah dan ngajar di program intensif IBA, bahasa Arab pagi dan sore itu. Enggak, artinya gini, yang harus kita pahami juga yang pertama adalah kita menghasilkan karya yang sesuai dengan bidang ilmu dan juga apa yang sedang kita tekuni, Mbak. Paling enggak itu biar bisa manfaat ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari tesis yang udah dibuat oleh Mbak Nelut tadi itu bisa jadi bab 2 dan bab 4 itu banyak dieksplorasi. Bab 1 mungkin yang latar belakang masalah itu bisa dieksplor juga. Dan yang dibuang tentunya ada yang di bab-bab tentang metodologi, itu dibuang. Tapi yang pasti adalah lagi-lagi tidak akan menjadi menarik. Jadi gini, tesis itu masih kayak bahan mentah lagi gitu. Ketika nanti Mbak Nelut mau pecah jadi apapun gitu, mau jadi buku pun bisa. Saya kebetulan tesis saya terbit jadi buku, disertasi juga jadi buku, tapi jangan dibayangkan itu 100% itu mirip persis, itu jangan dibayangkan seperti itu, karena saya mengedit tesis itu hampir 1 tahun untuk jadi buku, dan mengedit disertasi itu juga hampir 1 tahun untuk menjadi buku. Jadi memang benar-benar kita banyak juga memasukkan aspek-aspek lain gitu, Mbak. Ya, jadi membuang bab 3, bab yang metodologi ya. Kalau bab 3-nya misalnya ada objek penelitian yang terkait dengan bahasan yang misalnya sekolah A didirikan, sejarahnya itu kan nggak usah ya, itu dibuang aja gitu ya. Tapi kemudian diracik kembali dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dalam sesuai dengan apa yang sedang kita ingin tulis dan dibutuhkan gitu loh. Karena kadang-kadang kita menulis satu hal, tapi memang ada kalanya karena kita mau gitu, kita pengen gitu. Kalau kita mau, kita pengen, tapi memang itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang di luar. Oke-oke aja, tapi nanti ketika misalnya disubmit di jurnal gitu, reviewer akan menolak gitu ya.
kemudian ketika jadi buku, maka buku tersebut tidak akan bisa diterbitkan gitu. Misalnya karena penerbit juga menolak gitu ya. Ataupun ketika kita terbitkan mandiri, akan juga susah untuk menjual gitu. Jadi tetap kita yang kita kedepankan adalah ini tulisan ini harus dipoles dengan baik sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat ini dan manfaat gitu. Jadi alurnya adalah kenapa kok disesuaikan? Karena alurnya adalah kita mencari aspek kemanfaatannya gitu loh, Mbak. Jadi terlepas dari seberapa penghargaan Mbak Nelut ya terkait tesis tadi gitu ya, tapi saya yakin itu sudah hasil yang terbaik karena sudah lulus gitu ya Mbak Nelut ya. Jadi masih bisa dieksplor lagi untuk menjadi sebuah karya yang sangat luar biasa. Itu jawaban dari saya. Monggo yang lain. Terima kasih. Jam 17 ya. Harusnya sudah selesai, tetapi memang ini saya setting jam 17.30, jadi masih ada waktu, kita lanjutkan. Ya, kurang lebih 20 menit, nanti biar MC yang terakhir menyimpulkan ya. Oke, berikutnya silakan Mas Nizar. Nah, ini yang juga luar biasa mungkin sesuai tadi pertanyaannya, monggo. Siap, saya jawab. Bagaimana sih upaya agar studi hadis ini menarik? Yang pertama, untuk kata menarik ini masing-masing orang beda perspektif ya. Menarik bagaimana? Cuma untuk bagi saya sendiri, agar studi hadis ini menarik, kita bisa mengkaji living hadis. Untuk living hadis, Anda bisa baca bukunya, tulisannya Dr. Ahmad Ubaidi Hasbillah, terbitan Maktabah Darussunnah. Darussunnah ini pesantrennya Kiai Mustafa Ali Yakub almarhum. Dan beliau ini santrinya, santri seniornya. Jadi saya banyak belajar dari beliau, banyak mendapat maroji, referensi kitab ketika tesis. Jadi living hadis itu seperti Anda mengkaji tentang hadis tarbawiyah, cara pengajaran Nabi bagaimana. Dan yang menarik di pendidikan itu ada makalah begini itu. Kunna natlubul ilma bil madaris bil masajid summa futihat al madaris fazaba al barokah dan sebagainya. Dulu kami belajar di masjid. Dulu di masjid itu buat belajar. Dibukanya sekolah, sekolah dibuka, kampus didirikan, fazaba al barokah. Jadi barokah tuh hilang. Sumal karosi, kursi diadakan, kursi meja dengan anak, murid dengan guru sama. Diadakannya ijazah, hilangnya ikhlas dan sebagainya. Ini banyak sekali makalah-makalah ya. Yang non hadis dan hadis banyak sekali dalam tarbawiyah. Seperti halnya Nabi ketika berkomunikasi dengan anak kecil itu ala anak kecil. Bahkan Nabi itu menjulurkan lidahnya. Seperti anak kecil jadi, gimana gitu. Komunikasi yang baik, jadi fleksibel. Hadis itu banyak sekali ya. Kalau ditanya berapa jumlah hadis, tidak ada hitungan pasti ya. Kalau versi Sohihain, Sahih Bukhari sekian, versi Sahih Muslim sekian, Tirmizi sekian, versi kitab hadis sekian, itu beda-beda. Kenapa? Karena masing-masing penulis kitab ini juga beda-beda secara manhaj dan metodologinya itu ya. Untuk living sendiri banyak, cuma jarang diminati dan terlalu tekstual sekali. Dan saya mohon untuk mengkaji bidang apapun, yang jurusan tarbiyah, jurusan ekonomi, kita ini sepi sekali menggunakan integrasi interkoneksi. Kita ini kurang interface dialog antar keilmuan. Coba seperti halnya kenapa kok orang mati corona diambil mayatnya? Ini pasti ada gap komunikasi yang kuat antara stakeholder dan antara keluarga korban dan sebagainya. Coba andaikan semua bidang ahli public policy, kebijakan publik, ahli psikososial, psikologi, sosiologi, ahli epidemiologi, ahli biologi, duduk bersama membahas ini bagaimana. Ini kan enak. Interface dialog antar ilmu ini jarang dibahas. Dan saya ini ketika di UINSA menyadari sekali kelemahan saya ini tidak begitu integrasi, interkoneksi. Terlalu monodisiplin, itu jelek sekali ya. Kita harus transdisipliner. Secara teori memang pasca UINSA transdisipliner, tapi secara praktis masih kurang ya. Kalau kita bandingkan dengan yang lain. Cuma alhamdulillah ketika saya membaca karya-karya ilmiah, tugas akhir, tesis, disertasi yang 5 tahun terakhir ini banyak sekali seperti Pahyat, fenomenologi dan sebagainya, seperti Parangga,
pendidikan saintifik ini kan sudah bukan monodisiplin lagi, tapi transdisipliner. Ini penting sekali ya. Kalau mengkaji hadis ya, living hadis agar menarik bagaimana. Misalkan hadis, kenapa Nabi makannya 3 jari? Ya karena Nabi makannya kurma. Kalau kita makan nasi apa bisa? Ini sunnah loh. Sunnah itu tidak hanya sunnah kita diikuti saja. Ada sunnah tasyri'iyah, sunnah ghairu tasyri'iyah. Tasyri'iyah yang menjadi syariat seperti sunnah qobliyah, ba'diyah, dan sebagainya. Yang ghairu tasyri'iyah, apakah kita masih sunnah memakai jubah? Karena Nabi konteksnya hidupnya di dunia Arab. Yang gersang, karena jubah cocok sekali untuk dunia gersang. Kalau di Jawa mungkin Nabi makanya belangkon dan sebagainya. Ini banyak sekali ya kajian hadis ya, living itu. Cuma kenapa kok jarang diminati? Ya mungkin karena mereka yang berpikiran, saya kalau kuliah hadis itu kira-kira jadi apa ke depan. Jadi kita nggak usah, yang penting kita telaten, istiqomah, ya doa, insya Allah akan laris dengan sendirinya. Itu begitu ya Pak Heru. Itu saya rasa begitu ya. Nah, saya rasa sekian, karena saya paling muda, nggak enak kalau saya ambil waktu paling banyak. Gitu. Nanti kualat. Cukup saya serahkan ke Pak Moderator, Pak Khairul. Berikutnya Pak Rangga. Ayo Gus, mantap. Oke, terima kasih. Sepertinya saya agak mengenal nama Mbak Nelut ini. Tapi kalau wajahnya saya tidak tahu. Namanya tidak asing. Saya angkatannya Mas Taufik, Mas Rangga. Oh, angkatannya Mas Taufik. Ya, oke. Ya, Taufikur Rahman itu ya. Baik, Mbak Nelut. Pertama, saya ingin mengomentari pertanyaan jenengan tentang fenomenologi ya. Coba jenengan baca bukunya Creswell. Creswell itu banyak sekali bukunya, terutama tentang penelitian, ya, desain penelitian. Itu kalau tidak salah memilih di antara 5 pendekatan dalam penelitian ya. Jenengan baca. Itu beliau Creswell itu banyak menjelaskan tentang fenomenologi ya. Fenomenologi itu bisa masuk metode penelitian dan bisa masuk cara berpikir dalam metode berpikir filosofis gitu ya. Setidaknya ada beberapa tokoh. Yang pertama itu adalah Edmund Husserl. Kemudian kalau dalam penelitian itu paling tidak panjenengan harus mengenal Clark Mustakas ya. Mustakas itu bukunya sangat klasik sekali. Tidak terlalu tebal, 150-an halaman kalau tidak salah. Clark Mustakas itu bisa panjenengan download di Google, itu bisa itu Clark Mustakas. Kemudian pertanyaan yang luar biasa ini tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Bu Ika. Beliau itu luar biasa sekali. Tadi sudah menjelaskan cara teknis dan tips-tipsnya. Saya hanya menambahi saja. Setidaknya yang disampaikan oleh Bu Ika itu panjenengan catat itu sangat perlu sekali. Ini saya hanya menambahi bagaimana caranya menjadikan karya tesis ya. Karya itu bisa beranak pinak yang banyak. Mbak Nelut, yang jelas panjenengan harus memperbarui niat. Saya itu tidak menyangka tesis saya bisa beranak pinak. Okay. Saya tidak menyangka kalau tesis saya bisa beranak pinak. Saya niat pertama, tesis yang bagus itu adalah tesis yang selesai. Sebagus apapun tesis, termasuk disertasi. Sebagus apapun disertasi, idenya akan, tapi kalau idenya tidak selesai, kemudian wujudnya tidak ada, ya tidak akan selesai. Gitu ya. Jadi kan perbarui niat itu. Tesis yang bagus adalah tesis yang selesai dan tesis yang bermanfaat. Itu yang pertama gitu. Jangan ada niat, ini tesis saya selesai, ini akan jadi sebuah yang luar biasa, akan beranak pinak seperti ini terlalu daki-daki. Tidak bisa. Ya. Niat yang simpel saja. Untuk ibadah, itu aja. Tidak usah ada tujuan-tujuan yang macam-macam. Memang tujuan itu boleh, tidak apa-apa. Tapi ya seperti itu, kita tidak harap terlalu banyak lah ya. Kemudian yang kedua adalah pikirkan kemanfaatan ya. Pikirkan kemanfaatan. Apabila tesis kita selesai, kemudian kita punya tujuan yang lain untuk menganakkan tesis ya, melalui artikel maupun buku. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ika bagaimana caranya menganakkan tesis menjadi buku, kemudian bagaimana caranya menganakkan tesis menjadi sebuah artikel, bagian apa saja yang perlu direduksi, kemudian bagian apa saja yang perlu diekspor, ditambahi, dan dikembangkan yang lain-lain. Itu panjenengan pikirkan manfaatnya. Ya. Tesis saya ini kalau menjadi produk yang bisa dibaca oleh banyak orang, maka manfaatnya luar biasa. Katanya Creswell itu publish or rubbish, publish atau ya hanya jadi itu tumpukan saja, maka tidak
tidak heran tesis maupun skripsi kemudian dibakar. Itu karena apa? Karena tidak bermanfaat. Bukan karena tidak bermanfaatnya, tapi karena tesis itu tidak dibaca, sehingga hanya menumpuki kertas. Creswell itu benar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah niat untuk memuliakan guru. Jadi seperti itu. Panjenengan nulis disertasi maupun tesis dan menganakkan disertasi maupun tesis, maka setidaknya bawalah nama guru itu. Karena apa? Guru itu sangat berjasa. Pembimbing itu sangat berjasa bagi penyelesaian panjenengan. Ya, panjenengan tidak akan bisa selesai tanpa adanya pembimbing, tanpa adanya promotor, tanpa adanya supervisor, panjenengan tidak akan selesai. Maka bawalah nama guru panjenengan itu. Jangan egois. Ini tesis saya sendiri, harus nama saya sendiri. Ya, paling tidak memuliakan guru. Kalau panjenengan memuliakan guru, panjenengan akan diingat oleh guru. Seperti itu. Ya. Yang terakhir adalah kontekskan dengan zaman ya, kontekskan dengan isu-isu yang terkini. Jadi seperti itu ya. Saya sendiri ketika mengerjakan tesis itu waktunya perubahan kurikulum 2013, maka saya mengkontekskan tesis saya dengan kurikulum 2013, kemudian permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi saat ini itu dikontekskan. Jadi seperti itu, Mbak Nulut. Mudah-mudahan bisa membantu panjenengan. Luar biasa. Terakhir dari Pak Ahyat Jember. Luar biasa. Terima kasih kepada Pak Choi. Terima kasih semuanya kepada teman-teman, semuanya kepada penanya Mbak Nelut Naliah ini ya. Terima kasih. Terkait dalam penelitian tentang fenomenologi, nah ini biasanya banyak diterapkan, diaplikasikan dalam sebuah kajian atau studi agama yang terkait dengan praktik keagamaan. Biasanya itu adalah sebuah praktik-praktik keagamaan seperti tradisi atau living hadis. Nah, ini seringkali juga banyak saya menguji di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora di IAIN Jember itu, mahasiswa Usuluddin terkait dengan living hadis. Nah, itu jadi bagaimana? Ini biasanya penelitian kualitatif, Mbak Nelut ya. Jadi penelitian lapangan. Jadi seorang peneliti memang harus terlibat. Sebagaimana penelitiannya Clifford Geertz ketika di Mojokerto atau Pari Kediri itu dia terlibat langsung kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar bisa menangkap fenomena yang nampak dulu. Nah, dan konsep tadi yang saya jelaskan adalah usul harus menunda dulu. Jadi ada makna yang transendental. Jadi makna yang boleh saya katakan tidak semua orang masuk dalam pemaknaan yang dimiliki antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi makna universal, makna yang transendental, atau mungkin dalam sebuah kajian bukunya Fridtjof Schoon, titik temu agama-agama. Nah, Anda meneliti apa? Misalkan agama Islam, Hindu, Buddha, bisa saja semuanya ini memakai kajian ini. Apa yang ditangkap makna yang sesungguhnya dari individu-individu praktik keagamaan itu. Jadi ditunda dulu, di bracketing, dikurungkan dulu. Ketika sudah mampu menangkap fenomena yang ada di balik, yang ada di layar, kemudian apa yang ada di balik layar. Jadi ada makna transendental. Jadi makna yang sesungguhnya atau makna hakiki. Nah itu, jadi praktik studi lapangan itu ya, Mbak Nelut. Itu yang dapat kami sampaikan, Pak Choi ya. Terima kasih, dan kepada semuanya juga kami dapat ilmu juga dari semua narasumber telah menjelaskan, dan kepada penanya juga gitu. Jadi banyak buku-buku atau tulisan-tulisan saya yang belum banyak yang saya ekspor, bahkan sudah saya terbitkan beberapa 3 atau 4 ini. Terima kasih Mas Choi. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah luar biasa jawabannya dari ahli alumni Pasca Uinsa yang kita undang hari ini ya. Semoga
Anda semua nggak puas ya, karena memang ini bukan ajang untuk pemuasan ya, tetapi pemanasan. Ya, karena itu saya beri penghargaan pada MC ya untuk menyimpulkan semuanya ini ya. Kalau saya tidak mau menyimpulkan nanti takut kualat juga ya, takut salah ya dengan ahlinya ahli, apalagi Mas Nizar itu ya, sudah doktor ya. Masya Allah, kita doakan semoga cepat lulus S3-nya. Nah, juga segera yang lain menyusul. Yang ini semua doanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin. Amin, amin. Mas Muslih itu kelihatan semangat ya. Habis makan tadi ya. Ya, sambil zoom-zooman boleh makan, boleh minum ya. Intinya itu yang saya kira memuaskan ya. Oke, Mbak Ibaula, Mbak Latifah ya. Kemudian Mbak Fatihah, ini semua tim panitia inti yang sangat membantu pada kesempatan perdana ini ya. Bikin sertifikat buat narasumber, juga peserta. Bagi yang mau nanti bisa kontak Mbak Fatihah ya. Saya kira dari saya bos pada kesempatan perdana ini sangat merasa terapresiasi dengan kehadiran dan semangatnya para narasumber ya. Semoga ilmunya para narasumber ya, Bu Ika, kemudian Pak Akhiat, Mas Gus Rangga ya, kemudian Mas Nizar dan lain sebagainya, ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf lahir batin kurang lebihnya, saya selaku host ya pada sepanjangnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC, monggo. Mbak Aiba, suaranya kurang keras. Belum dengar ya suaranya. Mbak Aiba. Suaranya nggak dengar. Mbak Aiba suaranya nggak dengar. Mbak Aiba ini biasanya di studio suaranya sudah disiapkan. Nah, ini menyiapkan sendiri. Jadi ya kita maklumi bersama ya studionya. Semoga lancar. Nah, ini. Iya, sudah, Pak. Nah, ini sudah baru. Oke. Terima kasih kepada Pak Khairul sebagai host kita hari ini. Kalau tadi Pak Khairul menyampaikan bahwa beliau saja tidak berani memberikan kesimpulan, takut salah, apalagi saya yang masih baru ini ya Pak. Tapi alhamdulillah, saya benar-benar bersyukur bisa masuk di tim inti pada acara sore hari ini. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Saya mungkin sebagai perwakilan dari teman-teman peserta yang ikut pada acara sore hari ini. Terima kasih kepada para narasumber kita sore hari ini. Terima kasih nggih semuanya, Ibu Ika, Mas Nizar, Pak Akhiat, Gus Rangga, terima kasih semuanya. Yes, sama-sama. Titik kesimpulan atau titik terang yang saya ambil dari pertemuan sore hari ini, yaitu ketika kita mau publikasi karya tulis yang kita punya, maka benar-benar kita harus memperhatikan transdisipliner gitu. Ya, pesannya Mas Nizar itu yang saya ingat pasti ya. Disiplin, istiqomah, dan banyak doa, itu pastinya. Nah, mungkin saya juga sebagai penyambung dari teman-teman alumni Pasca Uinsa, dengan adanya acara seperti sore hari ini, nanti mungkin bisa ada fallback gitu nggih, Pak Khairul? Maksudnya fallback itu biar kita, teman-teman alumni yang baru ini,
bisa belajar dengan para senior yang memang benar-benar sudah mumpuni di keilmuannya, gitu nggih. Pripun Mbak Khairul, disetujui? Manut sama kiai-kiai Gus. Ya. Jadi biar nggak putus sampai sini aja gitu, Pak. Sumbernya, oke, langsung nanti beliau-beliau Nggih. luar biasa. Nggih. Nggih. Mungkin cukup itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama ya. Foto bersama. Sudah saya screenshot banyak tadi, Ustaz. Oke, di-share ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampai berjumpa. Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Lamongan tuh, semangat. Terima kasih Mbak Fatihah, Mbak Latifah. Apa sih sing chat iki? Mbak Fatihah. Alhamdulillah ya, on time ya waktu kita. Mantap sekali. Barokallah. Sampai jumpa lagi. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.